Hello guys, balik lagi di channel RTV CLN Facts. Kali ini, saya akan membahas materi tentang faktor koreksi populasi terbatas menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, ada baiknya kalian support dulu channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman, kerabat, sepupu, ayah, ibu, kakak, adik, ataupun ke pacar kalian, agar channel ini lebih berkembang. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita cari tahu dulu apa itu faktor koreksi populasi terbatas. Faktor koreksi populasi terbatas adalah populasi yang akan kita ambil sampelnya. Sejauh ini sangat besar atau tidak terhingga. Bagaimana jika populasi yang sampai L-nya diambil tidak begitu besar? Kita perlu melakukan beberapa penyesuaian mengenai cara kita menghitung kesalahan baku dan rata-rata sampel dan kesalahan baku dari proporsi sampel. Populasi yang memiliki batas atas disebut terbatas. Misalnya, terdapat 12.179 mahasiswa yang terdaftar di Eastern Illinois University. Terdapat 40 pegawai di Spanx Sprockets. Chrysler merakit 917 Jeep Wranglers di pabrik Alexis Avenue kemarin. Atau terdapat 65 pasien bedah di St. Rose Memorial Hospital di Sarasota kemarin. Populasi terbatas bisa jadi agak sedikit. Bisa jadi seluruh mahasiswa yang terdaftar pada kelas ini bisa juga sangat banyak. Semisal seluruh penduduk Manula yang tinggal di Florida. Pada populasi terbatas, di mana total jumlah objek atau individunya adalah N dan jumlah objek atau individunya pada sampel adalah N, kita perlu memperbaiki kesalahan baku pada rumus interval kepercayaan. Dengan kata lain, untuk menemukan interval kepercayaan untuk rata-rata, kita memperbaiki kesalahan baku rata-rata pada rumus 9 sampai 1 dan 9 sampai 2. Jika kita sedang menentukan interval kepercayaan untuk proporsi, maka perlu memperbaiki kesalahan baku dari proporsi pada rumus 9 sampai 3. Perbaikan ini disebut faktor koreksi populasi terbatas. Seringkali disingkat FPC atau Finite Population Correction Factor, dan yakni FPC sama dengan akar N besar kurang N kecil bahagi N besar kurang 1. Mengapa penting untuk menggunakan suatu faktor, dan bagaimana pengaruhnya? Logikanya, jika sampel merupakan persentase besar dari populasi, perkiraannya akan semakin menyerupai. Perhatikan pengaruh dari syarat N kurang N, atau N kurang 1, andaikan populasinya 1000 dan sampelnya 100. Maka, rasionya adalah 1000 kurang 100, atau 1000 kurang 1, atau 900 per 999. Akar kuadrat memberikan faktor koreksi 0,9492. Dengan mengalihkan faktor koreksi dari kesalahan baku, mengurangi kesalahan baku sekitar 5%, 1 kurang 0,9492, 0,0508. Pengurangan pada kesalahan baku tersebut, menghasilkan jangkauan nilai yang lebih sempit dalam memperkirakan rata-rata populasi atau proporsi populasi. Jika sampelnya 200, faktor koreksinya adalah 0,8949, yang berarti bahwa kesalahan bakunya berkurang lebih dari 10%. Perhatikan, di tabel berikut ini, kita diperlihatkan dengan pengaruh dari berbagai sampel. Faktor koreksi populasi terbatas pada sampel terpilih ketika populasinya mencapai 1000. Jadi, jika kita ingin membentuk interval kepercayaan untuk rata-rata dari populasi terbatas dan standar deviasi populasi tidak diketahui, kita akan memperbaiki rumus 9 kurang 2 sebagai berikut.
X bar tambah kurang T, kali S bahagi akar N kecil, kali akar N besar, kurang N kecil, bahagi N besar, kurang 1. Kita akan membuat perbaikan serupa pada rumus 0 kurang 2 dalam hal proporsinya. Contoh berikut ini merangkum langkah-langkah untuk menemukan interval kepercayaan terhadap rata-rata. Terdapat 250 keluarga di Skandia, Pennsylvania. Sampel acak berupa 40 keluarga menyatakan, rata-rata sumbangan untuk gereja per tahun adalah $450, dan standar deviasinya sebesar $75. Dapatkah rata-rata populasinya $445 atau $425? Contoh soal nomor 1, berapa rata-rata populasi? Berapa perkiraan terbaik rata-rata populasi? Contoh soal nomor 2, gunakan interval kepercayaan 90% untuk rata-rata populasi. Berapa titik ujung dari interval kepercayaan? Contoh soal nomor 3 yang terakhir, tafsirkan interval kepercayaannya. Penyelesaian, pertama perhatikan populasinya terbatas, yakni, terdapat suatu batasan jumlah orang di Skandia, dalam kasus ini 250. Jawaban dari penyelesaian nomor 1 adalah, kita tidak mengetahui rata-rata populasi, inilah nilai yang kita ingin perkirakan, perkiraan terbaik yang kita miliki dari rata-rata populasi, ialah rata-rata sampel yakni $450. Jawaban dari penyelesaian nomor 2, ialah, rumus untuk menemukan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi di bawah ini. X bar tambah kurang T, kali S bahagi akar N kecil, kali akar N besar, kurang N kecil, bahagi N besar, kurang 1. Pada kasus ini, kita mengetahui X bar sama dengan 450, S sama dengan 75, N sama dengan 250, dan N sama dengan 40. Kita tidak mengetahui standar deviasi populasi, maka kita menggunakan distribusi T untuk menemukan nilai T yang sesuai. Kita menggunakan lampiran B.2, dan gerakkan melalui baris atas ke kolom yang bagian atasnya 90%. Derajat kebebasan adalah DF sama dengan N kurang 1, sama dengan 40 kurang 1, sama dengan 39, sehingga kita bergerak ke celuh, di mana baris DF 39 bertemu dengan kolom yang bagian atasnya 90%. Nilainya adalah 1685. Masukkan nilai tersebut ke dalam rumus. X bar tambah kurang T, kali S bahagi akar N kecil, kali akar N besar, kurang N kecil, bahagi N besar, kurang 1. Sama dengan, $450, tambah kurang 1685, $75, bahagi akar 40, kali akar 250 kurang 40, bahagi 250 kurang 1, sama dengan $450, tambah kurang $19,98, akar 0,8434, sama dengan $450, tambah kurang $18,35. Titik ujung dan interval kepercayaan adalah $431,65 dan $468,35. Dan terakhir penjelasan dari nomor 3, yaitu, kemungkinan bahwa rata-rata populasi lebih dari $431,65, tetapi kurang dari $468,35. Untuk menggunakan cara lain, dapatkah populasi menjadi $445? Ya, tetapi itu tidak mungkin karena itu adalah
$425. Mengapa begitu? Karena nilai $445 dalam interval kepercayaan, dan $425 tidak dalam interval kepercayaan. Sebelum kita lanjut menggunakan software SPSS, alangkah baiknya kita cari tahu dulu apa itu SPSS dan kegunaannya. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistika. Sejak tanggal 28 Juli tahun 2009, SPSS disebut sebagai PASW, karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga 1,2 miliar US dollar. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan analisis faktor dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita menganalisis faktor, kita harus menguji normalitas untuk variabelnya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada data yang kita ambil dari bps.go.id, dan yang kita ambil adalah tahun 2020 sampai 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang. Lalu, kita ringkas tabelnya menjadi seperti tabel ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke menu analis. Kemudian kita pilih Dimension Reduction. Faktor klik. Kemudian, kita pindahkan variabel-variabel ini ke kolom sebelah kanan. Kita klik Deskriptif. Centang Anti-Image. Kemudian, centang KMO. Klik Continue. Kemudian, Extraction kita klik. Centang Scriptplot. Klik Continue. Selanjutnya, Rotation. Kita pilih Varimax. Klik Continue. Lalu Scores. Kita centang ini. Klik Continue. Kita klik saja OK. Di sini sudah muncul untuk analisis faktor, atau faktor analis. Kita scroll ke bawah. Nah, bisa kita lihat sekarang. Di sini sudah ada 5 tabel output dalam analisis faktor ini. Nah, oke teman-teman, sekian dulu untuk penjelasan tentang menganalisis faktor koreksi populasi terbatas menggunakan software SPSS. Jangan lupa untuk terus support channel RTV CLN Fax dengan cara kalian subscribe, like video ini, komen, serta share ke teman-teman atau di sekitar kalian, agar semua orang bisa mendapatkan lebih banyak ilmu lagi dari video kali ini. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.